Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dapat referensi dari Mas Dwi dari Desa Sembung. Katanya ingin menunjukkan tempat-tempat yang angker di daerah Sembung, dan kita diajak janjian di sini. Ini saya sanksi ya. Kenapa janjiannya di sini ya? Nanti malah saya disangkanya yang enggak nih. Coba saya nanya-nanya ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ada yang namanya Mas Dwi di sini, Mas? Oh, ya saya sendiri. Oh, ini Mas Dwi. Ya. Itu kebetulan nih. Oh ya. Kebetulan. Ini yang janjian sama saya. Oh ya, Om, tadi Om. Yang Ya. ini yang mengasih informasi tempat-tempat yang Pingit. Ya. Nah, iya saya kan kaget kok janjiannya di hotel, Mas. Nanti saya disangkanya mau check-in. Ya, Aman. aman ya. Aman. Nah, ini hotelnya kalau check-in di sini berapa ya, Mas? Di sini kan per 12 jam. Kalau yang pakai kipas 80, yang kipas TV 100, yang AC ya? 150. Murah ya? Ya standar. Standar ya. Ya. Oh, sekalian informasi buat temen-temen nih, takutnya kemalaman ya. Ya. Kemalaman di jalan, bisa check-in di sini murah teman-teman ya. Ini ya karena Mas Andi karyawan di sini, jadi ya saya ketemuannya di sini. Saya juga kaget tadi teman-teman ya. Kirain saya bohongan ini. Untuk teman-teman yang ingin memberikan referensi tempat, itu bisa langsung inbox atau WA ya teman-teman. Jadi kita langsung kunjungin seperti yang Mas Dwi ya. Ya. Mas Dwi inbox semalam apa kemarin, Mas? Tadi pagi. Tadi pagi ya. Jadi yang mau kita explore ini ada berapa tempat, Mas? Sekitar 3 tempat. 3 tempat ya, dan itu angker semua ya. Ya. Contohnya, Mas, ada penampakan emas di situ, tempat angker. Contohnya satu, Pertama ada ular bertanduk. ular bertanduk. Nah, yang kedua ada pohon bambu yang mirip istana. Oh, jadi kelihatannya istana. Kalau orang indigo itu kelihatan indah istana ya. Ya. Terus yang selanjutnya, Kalau yang ketiga pohon beringin yang dihuni sama jin putih. itu pengalaman pribadi apa kata orang? Kalau yang pohon beringin itu pengalaman pribadi. Wah, mantep. Ini pengalaman pribadi teman-teman. Jadi Mas Dwi langsung ketemu makhluk halusnya. Makanya penasaran, jangan kemana-mana teman-teman. Kita langsung menuju ke TKP. Ayo, Mas. Ayo. Kita masih menelusuri hutan atau alas apa, Mas? Alas montok. Alas montok yang katanya ada ular siluman bertanduk. Iya, aku ngerokok aja. Oh ya, Sungkruk ini Mas, sini ya. apa delok aluri ini? Oh, Delok aluri, Bang. ayo. Jadi di alur sini ya teman-teman, sampai sana ini ada, awas tadi Ada ular merah bertanduk. ular merah bertanduk ya. Jadi sebelumnya kita uluk salam dulu sama penguasa tempat ini, penguasa gaib. Kita mau ngambil dokumentasi karena katanya itu ketika kita melihat ular itu tidak boleh diceritakan ya, Mas ya. Iya. Jadi tidak boleh bercerita ya teman-teman jika melihat ular itu. Dan lokasinya di sini antara daerah sini ya. Mungkin bagi yang teman-teman indigo bisa dilihat di sini ada apa saja di alur sini ya. Yang kelihatan apa ya? Oke, kita lanjut ke tempat lain, Mas.
Gimana Mas? Kita lanjut mundur apa langsung pindah tempat? Pindah aja, pindah Ya. yang tempat kedua. Nah itu ceritanya, kalau seandainya kita melihat ular petandu itu, supaya kita nggak kena musibah, kita harus gimana Mas? Kita nggak boleh bicara sama orang lain. Nah terus Itu kita harus puasa sekitar 40 hari biar selamat. 40 hari. Ya, Itu puasanya biasa apa puasa putih atau biasa apa? ya puasa putih. Putih ya. Oke siap. Kita lanjut ke tempat berikutnya. Di mana? Hah? Iya, dulu aku pernah lihat, Mas, ada api di arah sono. Hah? Pas waktu mau cari durian sekitar jam 8 malam. Jam 8 nyari durian. Jam 8 malam. Maksudnya nyari gimana nih? Nyari kan habis hujan. Nah. Kan durian pasti ada yang Jatuh. jatuh. Nah, terus saat perjalanan keluar ada 2 bola api mengejar. Ngejar itu. Ah. Nah, terus Mas Dwi kemana? Ya terus saya lari sama teman saya. Lari. Pergi, lah takut. Nah, bola apinya habis itu ngejar hilang. Ngejar terus. Tetap ngejar. Wah. Nyampe kampung bola apinya hilang. Hilang. Jadi nggak berani masuk kampung ya. Jadi Di sini ya berarti ya. Wah, berarti wingit banget ini ya. Cuma di sekitar sini teman-teman ya, nggak jauh dari lokasi yang tadi. Di sekitar sini ada bola api ngejar Mas Dwi ya. Emang di sana ada pohon durian Mas? Di sana? di sana ada. Oh, Ada pohon durian. jadi ada pohon durian di sana teman-teman ya. Jangan-jangan yang ini dipasangin yang punya durian bukan? Ya, Kurang tahu juga. kurang tahu. Intinya Soalnya kan di alas. oh, iya di hutan ya. Di hutan, Intinya dikejar lah ya. Tapi alhamdulillah Mas Dwi-nya bisa masuk ke kampung dan itu bola apinya padam. Bola apinya ya padam mengecil-ngecil gitu. Ya, oh kecil. Oh. Oke, yuk kita lanjut. Selain apa bola api, ini kita sambil jalan aja Mas ya, ke lokasi kedua. Itu pernah nemuin apa lagi Mas itu? Perasaan Mas Dwi ini sering ketemu hal-hal seperti itu ya? Dulu pas sekitar jam 3 sore, pas gerimis itu pas cari rumput, ya pernah ditemuin sama gadungan itu Mas. Gadungan? Pakaiannya serba hitam semua. Oh, tapi kakek-kakek apa gimana? Kakek-kakek pakai topi gunung itu. Jadi teman-teman saya perjelas ya, gadungan itu adalah siluman harimau. Itu dia bisa berubah menjadi harimau ya teman-teman. Kalau di daerah lain ada yang menyebut namanya, ada namanya teman-teman. Beliau itu disebutnya Mbah Liot kalau di tempat lain. Kalau di sini namanya siapa Mas? Setahu saya ya cuma gadungan gitu. Gadungan ya. Tapi kalau di daerah Subah Mas, itu ada namanya Subah. Berarti ya. Ya, Subah Kedaung. Itu namanya Mbah Liot Mas. Jadi beliau itu memang apa namanya gadungan itu adalah siluman harimau teman-teman. Terus itu cuman lewat aja Mas di depan Mas Dwi Ya coba lewat aja. itu ciri-cirinya kan kakinya jinjit ya Mas Ya oke berarti benar. Jadi gadungan itu kakinya jinjit ya teman-teman. Kalau di hutan ketemu kakek-kakek biasanya memang pakai topi tani itu ya. Pakai tani ya. Nah, topi tani. Wong Jawa caping gunung Ya memang. Dan perhatikan kakinya. Beliau itu jinjit ya teman-teman. Pakaiannya hitam. Kalau kakinya jinjit berarti mendingan menjauh ya teman-teman ya. Daripada kenapa-napa. Ini udah sampai. Ini lokasi yang kedua. Ini yang lokasi kedua. Oke. Jadi ini lokasi kedua teman-teman. Oh. Ini yang ada apanya Mas? Yang ada penunggunya jin putih. Jadi ini yang ada pendunggunya jin putih.
Artinya beliau itu berpakaian serba putih ya. Pakai sorban ini. Pakai sorban. Bentar. Di depan musola yang kecil ini, Mas Dwi mempunyai pengalaman pribadi yang sangat mistis ya. Mas Dwi pada saat di musola ini usia berapa, Mas? Ya sekitar usia 20. 20 berarti masih kemarin ya, Ya, belum lama ya. lama. Jadi cerita mistis apa yang dialami Mas Dwi di pohon beringin ini? Ceritanya seperti apa, Mas? Dulu pernah saya kesini, saya ngomong sembarangan di pohon beringin ini. Saya ditemui sama penunggu pohon beringin ini. Wujudnya kakek-kakek pakai sorban putih. Sempat berdialog sama kakek Ya, tersebut? Saya sempat berdialog sama kakek tersebut, dan saya tanya namanya Mbah Rawe. Mbah Rawe. Namanya Mbah Rawe. Saya tanya lagi asalnya dari Jawa Timur. Setelah itu Mas Dwi nggak tanya lebih dalam lagi Jawa Timurnya mana atau dari eranya siapa gitu, misalkan kerajaan apa? Enggak. Habis itu saya nggak nanya lagi. Cuma saya dikasih tahu besok lagi jangan ngomong sembarangan kalau di pohon beringin besar ini. Oh, cuma dikasih tahu itu aja. Jangan ngomong sembarangan. Terus selain pesan itu, dia ngikutin ke rumah nggak, Mas? Ya ngikutin ke rumah. Ngikutin ke rumah. Sampai di rumah itu linglung sekitar 3 hari. Linglung. Linglung sekitar 3 hari. Jadi seperti kosong pikirannya ya. Terus minta yang penunggu sini minta beras kuning sama bunga melati. Tebusannya cuma itu doang. Bunga melati sama beras kuning. Oke lah, terus pada saat Mas Dwi linglung itu pengalamannya apa di alam sana? Nah, kosong jadinya kayak gimana ya? Kayak ada yang nyekap gitu ya. Oh, ada yang nyekap ya. Oke. Nah, si Mbah siapa, Rawi ya? Mbah Rawi itu kasih nasihat apa selain jangan bilang sembarangan? Oh ya, dulu saya pernah dikasih tahu ya suruh muasa putih sekitar 3 hari. Habis muasa putih suruh datang ke sini lagi. Katanya yang mau dikasih barang, tapi saya nggak jalanin itu, Om. Oh, nggak jalanin ya? Soalnya saya kalau barang-barang begitu kan nggak begitu minat. Minat. Nah, jadi ini menarik sekali teman-temannya. Di sinilah Mas Dwi bertemu dengan Mbah Rawi ya. Dan ketika pertemuan itu, Mas Dwi disuruh puasa putih jika ingin mendapatkan barang yang dimaksud Mbah Rawi. Sayangnya Mas Dwi tidak menanyakan lebih dalam mengenai Mbah Rawi ini, misalkan dari eranya kerajaan mana, karena umurnya katanya sih udah 500 tahun. 500 tahun teman-teman, berarti kan itu eranya kerajaan. Dan yang lebih menakjubkan lagi, beliaunya itu dari Jawa Timur bisa sampai ke sini. Nah, pastinya kan mengembara ya, dari Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah. Oke Mas, kita lanjut ke tempat berikutnya Mas. Di mana? Di tempat Kalela yang ada batu besarnya, yang katanya orang-orang ada rumah gaibnya. Rumah apa istana? Istana gaib. Istana gaib. Oke, kita jalan ke sana. Ayo. Dan ini lokasi yang berikutnya teman-teman.
tetap jangan kemana-mana. Habis dari sini kita akan berkunjung ke petilasannya Mbah Kiai Gringsing yang tongkatnya ditancepin ke tanah menjadi pohon. Dan ini lokasi yang tadi diceritakan ya Mas ya. Ya. Ini kita uluk salam dulu. Assalamualaikum penguasa gaib di sini. Jadi ini memang kelihatannya cuma pohon bambu ya teman-teman. Nah, tapi di sini ada seperti batu-batu besar ini. Itu batu-batu besar. Biasanya batu-batu besar ini mengandung makna bagi yang indigo. Tolong dicek ya, lihatnya apa di sini. Kalau versinya Mas Dwi, ketika temennya Mas Dwi yang katanya pernah lihat itu apa Mas di sini penampakannya? Katanya teman saya di sini kalau dia pernah lihat ada istana ya, istana gaib. Istana gaib. Dan selain istana ada kejadian apa Mas di sini Mas? Oh, di sini pernah dulu sekitar 3 bulanan ada yang cari rumput di atas sana. Habis itu pulang orangnya meriang. Dan tidak lama sekitar 1 minggu orangnya meninggal. Masalah. Jadi teman-teman, peringatan buat kita semua jika berada di tempat-tempat yang wingit atau werit ya. Ini ketika kita mengambil sesuatu harus minta izin. Walaupun bagi kita itu sepele seperti batu, terus pohon, daun dan bunga, bagi kita itu sepele. Tapi bagi mereka itu bisa jadi barang berharga, sehingga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, kita harus permisi. Saya turun ya teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum. Tetap waspada di sini. Ada apa saja yang kita waspadai. Ular ya teman-teman ya, ketika di pohon-pohon bambu ini kadang gak terlihat ya, dia melingkar di pohon bambunya, tiba-tiba dia loncat. Jadi teman-teman, sekali lagi yang indigo boleh dicek ya teman-teman. Yang indigo lihatnya apa di sini ya. Ini juga jalur utama Kali Perigi ini Om. Oh, ini Kali Perigi ya. Jalur utama ini. Jadi ini kalau diikutin sampai Kali Perigi. Kali Perigi ya. Ini kan ada toknya ya. Ini kalau dibendung sebenarnya bisa buat ini ya, mandi ya, atau air bersih ya. Oke, mungkin cukup informasinya Mas Dwi ya. Ya. Kita lanjut ke petilasan Kiai Gringsing. Mbah Kiai Gringsing ya, yang tongkatnya bisa menjadi pohon ya. Oke, ayo. Lokasi berikutnya mana Mas? Oh, ini Mas ada petilasan Mas. Oh ini lokasi yang terakhir ya. Jadi teman-teman, ini adalah lokasi terakhir. Bentuknya seperti pohon ini. Ini dulunya tongkat ini. Tongkat Mbah Kiai Gringsing. Tongkat Kiai Gringsing. Oh, jadi teman-teman, ini dulu tongkat Kiai Gringsing ini ditancepin ya? Ditancepin di sini. Itu pada saat apa Mas? Beliau lagi apa? Gitu, maksudnya ceritanya. Pas beliau sedang istirahat di sini. Sedang istirahat. Ditancepin. Akhirnya jadi pohon Kendalen. Nama pohonnya Kendalen. Dan akhirnya jadilah kampung Kendal Sari. Oh, jadi semakin kesininya malah menjadi perkampungan. Yang awalnya
Jadi awalnya tongkat ini ditancepin, terus menjadi pohon kendalen, dan akhirnya ramainya zaman ya menjadi nama kampung, yaitu kampung Dukuh Kendal Sari. Dukuh Kendal Sari. Ya, ini berarti malah jadi asal usul Dukuh Kendal Sari ya. Asal usul. Nah, ini ada kejadian aneh nggak di sini? Oh, nggak pernah ya? Misalkan di Tebang. Oh, kalau dulu pernah ditebang, tapi hidup lagi. Lagi tebang, hidup lagi, terus. Oh, itu. Jadi berarti ini umurnya berarti udah tua dong, Mas? Ini udah tua ini. Mbah Kiai Gringsing kan berarti kan udah umurnya ratusan tahun. Jadi ini dari dulu seperti ini aja tingginya. Nggak pernah besar-besar. Nggak pernah besar ya. Jadi teman-teman, ini tuh nggak pernah besar. Kejadian anehnya ketika ditebang Hidup kembali ya. hidup lagi, ditebang hidup lagi. Dan lokasinya teman-teman dari pintu masuk Gapura Dukuh Kendal Sari. Nah, itu adalah Gapura Dukuh Kendal Sari, dan di samping kita tuh masjid ya teman-teman. Dan posisinya dari Jalan Raya Pantura itu cuma berapa meter ya. Disinilah tongkatnya Mbah Kiai Gringsing ditancepin dan menjadi pohon, sehingga pohon ini sekarang menjadi pohon yang bersejarah bagi warga Dukuh Kendal Sari. Demikian liputan kami dari Desa Sembung, Dukuh Kendal Sari, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Jawa Tengah. Sampai jumpa di lain waktu di tempat yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.